Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel kita semuanya, channel Barfield Backyard. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezeki senantiasa tercurah dan terlimpah untuk kita semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini kami akan kembali mencoba menjawab salah satu pertanyaan yang telah diajukan ataupun ditinggalkan oleh salah satu rekan kita pada salah satu konten kami sebelumnya, yakni mengenai komposisi ransum pakan agar rawatan kita tersebut cepat gemuk dan juga ringan. Namun sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, tak lupa kami ingatkan kembali, terutama bagi teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel kami ini, untuk klik like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa senantiasa mendapatkan update video terbaru dari kami dan share apabila dirasa bermanfaat. Dukungan teman-teman semuanya adalah salah satu bentuk penyemangat kami untuk tetap terus aktif berkarya dan demi keberlangsungan ataupun eksistensi daripada channel kami ini. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke pokok permasalahan, yakni ransum pakan agar rawatan kita tersebut cepat gemuk dan juga badannya ringan. Mungkin sebelumnya akan lebih baik kalau kita satukan atau samakan persepsi dulu mengenai definisi gemuk. Gemuknya ini bagaimana atau pada saat bagaimana? Apakah pada saat masa pertumbuhan, pada saat ganti bulu, ataupun pada saat pengkondisian ataupun perawatan? Gemuk pada masa pertumbuhan dan ganti bulu itu tidak masalah kalau dia tidak ringan. Tapi kalau gemuk pada masa perawatan, biarpun dia gemuk, itu wajib hukumnya kalau badannya itu harus tetap ringan. Karena kalau pada saat perawatan dia gemuk, badannya tidak ringan, tentu saja nanti akan menjadi masalah, terutama pada pergerakannya, nafasnya, dan juga lain sebagainya. Berbeda halnya kalau pada saat pertumbuhan ataupun pada masa ganti bulu, gemuk terus kemudian dia tidak ringan badannya, itu tidak akan menjadi masalah. Karena pada saat itulah atau pada saat situasi itulah, yakni pada saat pertumbuhan ataupun pada saat ganti bulu, itu merupakan kesempatan yang bagus untuk kita mengoptimalkan ataupun memaksimalkan pertumbuhan serta berat badannya, agar nanti pada saat pengkondisian ataupun perawatan kita lebih mudah untuk men-settingnya. Pada masa pertumbuhan ataupun masa ganti bulu, untuk pemberian ransum pakan itu sebaiknya tidak perlu ditakar. Jadi kita los saja sebanyak apapun rawatan kita tersebut mampu dan mau makan, maka berikanlah. Jadi tidak perlu kita takar. Berbeda halnya kalau rawatan kita tersebut dalam masa pengkondisian ataupun masa perawatan. Jadi pemberian ransum pakannya itu wajib kita takar. Untuk komposisi ransum pakan bagi rawatan-rawatan kita yang sedang dalam masa pertumbuhan, ya katakan saja di usia 10 bulan ke bawah, dan juga bagi rawatan-rawatan kita yang sedang mengalami mabung atau masa pergantian bulu, ya minimal untuk ransum pakannya itu ada pur dan juga jagung giling. Itu minimalnya. Untuk pur yang kami rekomendasikan tentu saja 594. Tapi kalau tidak ada bisa menggunakan BP12. Kalau tidak ada lagi ya bisa menggunakan pur apapun, merek apapun yang sekiranya itu bisa mudah dan terjangkau oleh teman-teman semuanya. Jadi tidak terlalu memberatkan lah istilahnya. Tapi tetap yang kami rekomendasikan itu adalah pur 594 ataupun BP12. Untuk perbandingan antara pur dengan jagil atau jagung gilingnya, untuk masa pertumbuhan dan juga masa mabung atau pergantian bulu itu adalah 1:1. Jadi misalkan kita ingin membuat 2 kilo ransum pakan,
maka perbandingannya adalah 1 kilo pur 594 dan 1 kilo jagung giling atau jagil. Jika teman-teman menginginkan penambahan berat badan yang secara signifikan ataupun secara cepat, teman-teman bisa menambahkan telur. Telur di sini bisa telur mentah ataupun telur rebus. Bisa menggunakan telur ayam ataupun dengan menggunakan telur puyuh. Untuk telur ayam cukup 1 butir saja. Sedangkan kalau kita memberikan telur puyuh minimalnya ya 3 butir lah. Dan itu pemberiannya kita berikan di sore hari setelah, kalau direbus berarti telur rebus berarti setelah rawatan kita tersebut makan. Tapi kalau mau dalam kondisi mentah berarti kita campurkan ke dalam ransum pakannya. Pemberian telur ini jika kita menginginkan hasil yang cepat, maka pemberiannya bisa setiap hari. Tapi kalau ya hasil kita pengen yang santai-santai, namun pasti ya pemberiannya bisa antara 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Dan ingat, pemberiannya itu di sore hari. Berbeda halnya untuk rawatan-rawatan kita yang sedang dalam masa perawatan ataupun conditioning. Yang pasti tentu saja kita menginginkan rawatan kita tersebut sehat, gemuk, namun badannya itu kalau kita pegang itu tetap padat, kemudian dan juga ringan. Di samping itu juga pada masa perawatan atau pada saat conditioning, kita menginginkan berat badan daripada rawatan kita itu tentu saja tidak berubah-ubah, atau kita menginginkan berat badan daripada rawatan kita tersebut tetap stabil pastinya. Untuk ransum pakan bagi rawatan-rawatan kami yang dalam masa perawatan atau masa conditioning, biasanya kami itu ada sedikit tambahan lah pada ransum pakannya. Kalau biasanya tadi yang kami sampaikan itu cuman pur sama jagung giling atau jagil, maka pada saat masa perawatan ataupun masa conditioning, komposisinya itu kami rubah. Biasanya untuk perbandingannya itu adalah 2:1, 2 jagung giling, 1 untuk purnya. Atau kalau mau ada sedikit tambahan, biasanya kami itu menambahkan kacang hijau. Namun jika kami menambahkan kacang hijau, komposisinya itu agak sedikit berubah, yakni 40% jagil, 40% pur, kemudian 20%-nya itu adalah kacang hijau. Atau kalau lebih mudahnya, jika kita ingin meracik 1 kilo pakan, berarti 4 ons itu jagil atau jagung giling, 4 ons itu adalah pur 594-nya, dan 2 onsnya itu adalah kacang hijau. Apakah tidak pakai telur pada saat masa perawatan ataupun pengkondisian? Ya, kalau teman-teman mau pakai telur silahkan, tidak pun juga tidak masalah. Kalau pengen pakai telur bisa 1 minggu sekali, ataupun kalau mau setiap hari berarti yang kita pakai itu hanya putih telurnya saja, dan itu pun hanya 1/4 bagian saja. Jika memang teman-teman menginginkan menggunakan telur setiap hari untuk rawatan kita yang sedang dalam masa perawatan ataupun sedang dalam masa conditioning. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Jika masih ada hal yang mengganjal ataupun masih ada hal yang kurang jelas, silahkan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.